Saat ini kita berada di satu acara yang sangat agung. Karena kebalikan acara ini adalah kehinaan sehina-hinanya. Pernikahan adalah buka pintu halal yang Nabi berbangga. Dan Nabi merintahkan tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi berbangga kalau ada orang menikah. Karena itu pintu halal yang dibuka. Begitu sebaliknya Nabi amat sedih jika ada pintu haram yang dibuka. Maka alhamdulillah kita telah buka pintu halal hari ini, malam ini. Karena ya, hidup rumah tangga itu gampang. Yang bikin susah itu ego, kesombongan. Hidup rumah tangga itu harus bahagia, harga mati, tidak boleh ditawar. Tapi banyak orang yang bodoh, hidup rumah tangga berantem pagi sore, tapi anaknya banyak. Ya tapi bodohnya double tuh. Tapi hidup rumah tangga itu harus bahagia. Jangan ditawar sedikit pun. Kalau ada permasalahan, hidup. Kalau ada permasalahan dalam hidup itu wajar. Karena pasanganmu manusia asli yang punya kekurangan. Pasti. Tapi untuk bahagia tidak susah. Ada beberapa tip ya untuk bisa bahagia. Dengar, wahai Muzajjad dan Mela. Pertama, pastikan bahwasanya dengan pernikahan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada baginda Nabi. Yang kebetulan juga dari kedua belah pihak ini memang aslinya hidupnya di medan dakwah, medan kebaikan. Tinggal melanjutkan. Ngambil keberkahan daripada itu kebaikan. Pesantren. Tekuni ini. Artinya begini. Kalau Laura Muzajjad sebelum menikah giat berdakwah. Setelah menikah harus lebih giat lagi dong. Kalau tidak berarti fitnah Meli juga begitu. Kalau sebelum itu baik, setelah menikah harus lebih hebat lagi di dalam mengamalkan ilmunya. Itu tanda bersyukur. Ujiannya adalah mulai malam ini. Harus langsung, karena dengan begitulah akan Allah beri keberkahan. Dakwah hidup indah adalah dengan baginda Nabi SAW. Dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan hidupmu bahagia dengan mengambil berkah dari keberkahan orang tua. Rumusnya sederhana. Hei Muzajjad, jadikan istrimu semakin baik dengan ayah ibunya. Bukan ayah ibumu, bukan. Ayah ibunya. Dan engkau Mela, jadikan suamimu semakin baik dengan ayah ibunya dan keluarganya. Rumusnya begitu. Artinya semua dari kita tuh mendorong pasangan kita untuk bisa mengabdi kepada orang tuanya. Ada loh ya santri tapi salah baca kitab Ukudilijen. Salah baca, salah baca bukan salah kitabnya. Jadi begini ngomongnya, kalau sudah menikah ngomong kepada istri kamu itu sudah diberikan oleh bapakmu kepadaku. Jadi kamu tidak boleh ke orang tuamu. Ini pasti itu kalau mondok ngeliwet tok di belakang. Salah baca kitab. Mengondoknya nggak benar. Suami hebat adalah akan selalu mengajari istrinya agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan wahai Muzajjad, kalau kamu punya istri kok baik banget sama bapak ibunya, berarti istrimu berkah, layak tumbuh di rahimnya janin yang istimewa. Dan Mela, kalau ternyata suamimu adalah yang baik dengan ibunya dan keluarganya, berarti suamimu layak menanamkan benih orang soleh di dalam perutmu. Tapi kalau suaminya ngajari nggak benar, istri ngajari, nggak bakal bahagia. Dan ingat, problem rumah tangga hari ini rata-rata kalau kita cari adalah karena kurang baik dengan orang tuanya. Berkah dicabut. Bayangkan seorang istri belanja ke pasar, ke warung, ke toko. Rupanya sang istri itu setiap belanja itu tambah. Kalau beli sabun 1 tambah 2, tepung 1 kilo 2 kilo, terus nambah-nambah gitu. Suaminya bilang, untuk apa sih Neng kok ngambil banyak-banyak? Sudahlah bang. Ya sudah, suaminya suami baik, beli aja, dibawa pulang. Sampai di rumah, istrinya memisah. Istrinya tadi memisah. Yang separuh taruh di rak, yang separuh dibungkusin lagi. Suaminya bertanya, yang kok dibungkusin? Bukankah mau kita pakai besok? Enggak bang, ini akan aku kirim. Kau kirim kemana? Kekirim ke Umi. Umi siapa? Umi kita, uminya abang dong. Rupanya mirip mikir mertua.
Langsung mulai hari itu suaminya jatuh cinta yang kesekian kalinya. Karena rupanya istrinya mikirin bapak ibunya sang suami. Indah hidup begitu. Begitu juga suami kalau pergi kemana-mana tidak lupa sama mertuanya. Selalu bilang, yang tolong jangan lupa Umi, belikan Umi mertua. Allah, indah hidup seperti itu. Bukan sekedar mertua sama orang tua. Saudara-saudara, harus ipar. Sebab ada rumah tangga yang unik lah ya. Istri unik. Unik itu aneh. Aneh itu ya nggak seneng orang. Istri itu ada model istri, tidak tahu itu ketemu di mana saya. Apakah dia ketemu di tong sampah atau gimana. Ada istri, kalau iparnya datang sudah mukanya berubah. Dijamin kulkas kosong, bersih, rumah kotor. Ya Allah, iparnya datang ngedumel. Kalau memang dia wanita solehah akan bangga. Iparnya itu kan saudara suaminya ya. Akan ngomong, wahai suamiku, adik-adik pada datang hari ini. Terus kita bikin makanan paling enak. Oh begitu dong. Begitu juga ada suami aneh, kalau sudah mertuanya datang sama adik-adik iparnya, nginep di hotel. Saya menemukan orang itu, karena dia kaya. Protes masuk, nggak mau di rumah. Waduh, saya hanya mikir, kamu nemu suami kayak begitu di mana? Di Facebook kali? Kalau cari suami itu yang bener dong. Masa suami kayak begitu modelnya? Nah, itu tidak boleh terjadi kepada keluarga kita semua, khususnya Nanda Mela sama Muzajjad. Jadi sederhana rumusnya. Ajari wahai Muzajjad istrimu semakin hari untuk semakin dekat dengan orang tuanya dan keluarganya. Dan Mela ajari Muzajjad setiap hari agar semakin dekat dan baik kepada orang tuanya dan keluarganya. Dengan begitu berkah. Karena sambung silaturahmi janji Allah. Lapang rizki, lapang hati, segala macam. Cuman ada suami, Masya Allah. Ini kenyataan yang harus kita sebutkan. Karena kejadian di masyarakat. Suatu ketika ada orang, ibu-ibu, berkata, Buya, saya baru diangkat jadi pegawai negeri. Saya nggak tahu apa, nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba ngomong pegawai negeri. Terus maksudnya ibu apa? Berarti saya sudah punya gaji yang cukup untuk saya. Terus suami saya juga ngasih uang ke saya. Cuman gaji saya kumpulin, saya kasihkan ibu saya sebagian. Tanpa sepengetahuan suami saya. Boleh nggak Buya semacam itu? Saya tanya, ibu duit siapa itu? Duit saya sendiri. Awas bu, kalau duitnya suami harus izin. Haram kalau memberikan duit suami tanpa izin suami. Kalau duitnya ibu sendiri, ibu bagikan ke siapa saja, boleh duitnya ibu. Dia ngomong, Alhamdulillah. Jadi saya nggak salah. Oh nggak salah. Cuman saya mau tanya bu. Tanya apa bu ya? Memangnya kenapa kamu kalau ngasih duit ke ibu saja harus sembunyi-sembunyi dari suami? Rupanya sang ibu dengan polosnya narik nafas. Aduh Buya, pernah ketahuan sekali marahnya luar biasa. Dalam hati saya, Anda ini punya suami iblis pakai kopiah putih. Masa ada suami model begitu? Iblis pakai kopiah putih. Astagfirullah. Istrinya bantu ibunya sendiri kemarin. Ada sebaliknya. Sukses loh ya. Padahal ini perempuan sukses. Suami sukses. Suatu ketika suaminya datang kepada kami dengan anaknya. Lagi main-main begitu. Kemudian diberi Buya, Alhamdulillah saya itu rezeki lancar. Sukses, dia pengusaha AC begitu. Cuman saya itu, ayah saya meninggal 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Dan ibu saya di kampung, saya punya adik perempuan waktu kelas 6 SD. Mau tidak mau, saya kan harus ngurusi adik saya. Terus, cuman saya mau tanya Buya kan selalu kalau dalam diskusi keharmonisan rumah tangga, kan Buya selalu ngomong harus kompak. Iya dong kompak. Cuman ibu ya saya nggak bisa kompak dalam hal ini. Apa? Saya itu kalau ngasih ke ibu saya, itu tanpa sepengetahuan istri saya. Apakah boleh begitu tuh Bu ya? Saya tanya kepada laki-laki tersebut, Bu, Pak, istrimu sudah kau kasih nafkah cukup? Oh, cukup Bu ya. Apa di rumah? Rumah ada, kulkas, mobil juga ada. Oh. Kalau memang istrimu sudah kau memberi nafkah, selebihnya kau berikan siapa saja, boleh. Apalagi diberikan ibunya untuk ngurusi adik. Alhamdulillah. Jadi saya nggak salah Bu ya? Oh nggak salah. Cuman saya mau tanya. Memangnya kenapa kalau kamu ngasih bantu ibu saja kok sampai sembunyi-sembunyi dari istri? Dia berkata sambil ya gitu modelnya model kayak muka nggak enak. Aduh Bu ya pernah saya transfer itu lupa nggak saya buang. Ada di saku. Kelihatan begitu. Masya Allah cemberutnya sebulan. Cemberutnya sebulan. Langsung dalam hati saya, wah ini adalah jin pakai kerudung. Jin pakai kerudung, hati-hati. Banyak jin pakai kerudung.
Maka dari itu ini biar tekankan dalam hal ini. Coba kalau hidup kita seperti ini, enak. Kita mau ke rumah mertua, senang. Mertua ke rumah kita, senang. Indah. Di balik itu bukan saja urusan strategi zahir, batinnya akan turun, Allah turunkan rahmat. Disitulah kebahagiaan. Kemudian yang lain, untuk mewujudkan keindahan dalam rumah tangga, selain daripada urusan orang tua, berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru. Jangan sampai diajari istrinya tidak baik sama gurunya, atau suami diajari tidak baik sama gurunya. Diajari tetap sambung, karena keberkahan ilmu dari situ. Sebab banyak di antara santri itu, kalau sudah menikah dengan orang yang bukan sesama perguruan itu sudah jauh. Apalagi naudzubillah kadang masuk macam-macam, dengar gesekan, suudon, akhirnya berubah prasangka buruk dengan guru dan sebagainya. Ini adalah musibah. Akan tapi hendaknya selalu ngajari istri-istriku, yuk kita sowan kepada gurumu. Terus, jadi tambah saudara, tambah guru dong. Seandainya gurunya berbeda menjadi tambah guru. Dulu gurunya satu jadi dua, karena guru suami jadi gurunya, guru istri jadi gurunya. Ini dulu. Kemudian setelah itu, ini adalah mengambil keberkahan. Secara siasat dohir, strategi dohir sederhana dalam pernikahan. Ya, Muzajjad sama Lia bahwa Mela Lia ibunya nanti ketemu Mela, uminya saudari saya itu. Jadi kalau Kak Lianya adalah saudari saya. Mela jangan sama Muzajjad. Jadikan hidup itu lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Yang menjadikan problem rumah tangga itu adalah menuntut. Istri menuntut suami, suami menuntut istri. Sementara rumus hidup bukan menuntut, rumus mencintai bukan menuntut, rumus cinta itu memberi. Kalau sudah pakai tuntut, tidak indah. Pokoknya dalam hidup rumah tangga kalau sudah ada gaya nuntut, nggak akan indah. Sebab kalau suami dituntut oleh istri, sang suami mencari-cari kekurangan untuk menuntut sang istri, balas-balasan. Sampai kapan? Kalau masalah kekurangan, memang kamu ya Meli dan Muzajjad, kamu memang menikah dengan manusia, tentu ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Nikah tidak dengan malaikat. Malaikat tidak menikah. Kalau dengan manusia tentu ada kekurangannya. Maka biasakan dalam hidup ini adalah melihat kebaikan pasangannya. Jangan hanya mencari kejelekannya. Kalau mencari kejelekannya nggak ada ujungnya. Ini adalah rumus hidup yang sering dilupakan dalam rumah tangga menuntut. Siti Khadijah itu orang cerdas dan pintar. Menikah dengan siapa? Paling gantengnya pria. Paling baiknya pria. Paling hebatnya pria. Siapa nggak bangga? Setelah Sayyidah Khadijah Kubra menikah, orang-orang wanita Arab pada datang mengucapkan selamat. Oh Khadijah, selama bukan baru. Setelah menikah, pokoknya setiap ketemu Khadijah selalu berkata, Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan, waktu itu belum jadi Nabi, dengan Muhammad. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Apa jawab Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Beliau katakan, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku senang, bagaimana Muhammad senang dengan aku. Yang tidak pernah ngerti rumus cinta ini, hidup rumah tangganya adalah berantakan. Makanya dengar yang serius. Biarpun sudah pengantin tua. Biarpun pengantin tua, kalau tidak dengar kayak begini, ini berantakan rumah tangga. Hidupnya susah. Makanya tolong ya, dengar semuanya yang serius dengarnya ini. Kalau tidak serius berantakan nanti. Hidup rumah tangga saling tuntut. Jangan biasakan dengan menuntut tidak indah. Jadi kalau Siti Khadijah berpikir yang penting gimana semua dari kita memikirkan agar pasangannya senang. Bukan aku bersenang-senang mikirkan. Cerdas, lakukan kewajibanmu. Kemudian di saat pasangan kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, dilihat dong. Tidak melaksanakan kewajiban, dilihat. Karena udzur atau tidak udzur. Kita maafkan. Misalnya suami punya kewajiban beri nafkah. Iya dong, suami kok nggak beri nafkah. Cuman namanya hidup, kadang-kadang ada suami nasib bangkrutan. Semoga ini adalah suaminya sukses semuanya. Di saat suami tidak bisa beri nafkah karena sudah berusaha tapi tidak berhasil.
Sang istri tidak perlu uring-uringan dong. Suami pulang ke rumah tidak membawa uang itu saja sudah ketakutan. Karena tangannya kosong. Jangan ditambah dengan tolak pinggang. Sama wajah cemberut. Taring keluar. Jangan. Istri yang hebat di saat melihat suaminya kayak mukanya, muka ketakutan. Abang, tidak apa-apa. Abang nggak punya duit. Kalau abang nggak punya duit kan susah. Masa abang ngelihat istri begini masih susah? Gitu dong. Istri hebat itu bukan, dapat berapa? Kemarin dapat sebegitu, sekarang begitu lagi. Ah, kerja apa? Tidur aja. Aduh, wah, nasib buruk. Itu adalah nasib tidak akan. Tapi ketahuilah, istri semacam itu. Besarkan hatinya. Dia tidak mendapatkan rezeki adalah pusing dia, bingung. Begitu juga sang suami. Istri punya banyak kekurangan. Ada saat-saat mereka tidak bisa melayani maksimal. Kadang emosinya berubah di saat, mohon maaf, mengandung anakmu, wahai para suami. Membawa anakmu di perutnya berbulan-bulan. Kemudian menjelang haid, kadang seorang wanita ada perubahan-perubahan. Itu semua menjadikan mereka sedikit berubah wanita itu. Berubah sifatnya, berubah perilakunya. Maka ketahuilah, jangan tuntut. Karena dia punya permasalahan dalam hal itu. Indah, jadi faham. Kadang-kadang main tuntut, Masya Allah, menuntut kenapa kamu begini. Kamu. Mungkin ngomong, suami ngomong, kenapa rambutmu kok ngomentari rambutnya istrinya? Di komentar itu sakit hati loh ya. Di komentar itu kecewa. Setelah dikomentari kecewa, dia balas komentar yang lain lagi. Ngomentari yang jelek juga. Dan begitusnya. Kalau kita menyebut kejelekan pasangan, sebetulnya kita telah mengajari pasangan kita untuk mencari kejelekan kita. Ini kemudian setelah itu, biasakan dengan kesederhanaan. Siapapun, jangan biasa dengan gaya kesombongan. Hidup mewah, kadang memaksakan diri hidup. Akhirnya membawa ke dalam wilayah utang dan sebagainya. Bagaimana baginda Nabi menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kalaupun seandainya Allah beri rezeki, terima rezeki dengan baik. Dengan syukur. Tapi jangan biasakan hidup dengan gaya bukan gaya kesederhanaan. Itu menyiksa hidup. Harus mikir mobilku apa, rumahku harus seperti apa. Apalagi orang yang kenal dunia dakwah. Hidupnya adalah untuk berdakwah. Semuanya ini kan. Jadi kalau sudah orang hidupnya ngikuti gaya hidupnya orang, alamat tersiksa. Dia nggak akan puas. Lihat HP temannya baru, dia sudah stres. Motornya baru stres. Bajunya lebih baru stres. Hidupnya orang-orang yang dikuasai dengan tamak. Nggak akan bahagia rumah tangganya. Obrolan sama suami, istri bukan saling menguatkan. Akan tapi saling mendukung ketamaannya. Bang, bagus banget rumah itu. Bang. Iya, kita nanti harus buat begitu. Wah. Tapi seorang suami yang istri yang baik akan abang. Rumah yang penting kan kita bahagia. Kalau kita bisa bangun rumah, alhamdulillah. Kalau tidak ya. Tapi kalau biasa kadang-kadang sudah gayanya suka ya harus jamnya jam yang mahal, cincinnya cincin yang mahal. Kadang-kadang harus hidup begitu tuh kok capek banget. Ayo naik sepeda engkol sama saya keliling nanti. Makan nasi apa? Ketela singkong itu apa? Singkong yang di enggak, singkong yang campur nasi megek apa? Tiwul. Bukan, tiwul di kita Jawa. Di Madura ada mageng, tenggeng. Nah, yaitu nasi tenggeng. Dari tadi tidak ketemu, enak rasanya lupa. Kita tidak usah macam nasi tenggeng di sayur ketela sedikit di atas ya, Masya Allah. Lupa daratan. Nggak usah gaya-gaya ke rumah makan. Satu porsi orang 300.000. Bayangin sih. Makan mahal, gaya hidup menyiksa. Ayo balik ke kampung enak. Jadi kita semuanya kalau biasakan dengan kesederhanaan adalah indah hidup itu. Nggak usah gengsi. Kalau punya sepeda, sepeda, motor, mobil, alhamdulillah. Nah ini termasuk rumus yang harus kita hadirkan. Kadang-kadang orang ngontrak rumah tuh malu. Padahal biarpun rumahnya gede, kalau mati juga ditinggal. Ayo, kalau biasa dengan kesederhanaan, semuanya akan indah. Kita nerima, saling menguatkan di antar pasangan. Masya Allah, ini saja. Insya Allah cukup, insya Allah bahagia. Pengantin itu sudah begini ini malah kenapa orang-orang pada di sini cepat pergi sana lah dalam hati pengantin gitu, ngapain sudah. Dan memang seharusnya saya anjurkan setelah ini tinggalkan semuanya, jangan ada yang ganggu dia sudah. Saya pengantin yang belum pernah jadi pengantin mah tenang-tenang. Yang pernah jadi pengantin itu nyesel dulu ada tamu banyak lama-lama itu. Apa gitu. Insyaallah bismillah, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.